Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mereview beberapa hal mengenai struktur kalimat yang berkaitan dengan kata kerja atau verb. Baik, kita akan mulai mereview bentuk kata kerja atau verb form. Lalu ada verb tense, yaitu kata kerja berdasarkan waktu. Kita mengenal ada 3 jenis waktu: masa lampau, saat ini, dan masa depan. Berikutnya ada jenis kalimat tidak langsung atau indirect quotation dan conditional sentence atau kalimat bersyarat. Verb atau kata kerja pada dasarnya menjelaskan apa yang seseorang atau sesuatu lakukan. Suatu kata kerja dapat berupa satu kata atau frase yang terdiri dari lebih dari satu kata atau beberapa kata yang menggambarkan keberadaan, aktivitas, atau pengalaman. Ada 2 jenis kata kerja dalam bahasa Inggris pada umumnya, yaitu main verb dan auxiliary verb. Auxiliary verb atau merupakan kata suplemennya main verb yang biasanya diletakkan sebelum main verb dan bisa merubah arti main verbnya itu sendiri. Ada perbedaan antara kedua jenis kata kerja ini. Suatu kalimat harus ada main verb atau kata kerja utama, dan suatu kalimat boleh ada atau tidak ada auxiliary verb. Dalam penggunaan main verb, kata kerja utama atau inti secara umum, main verb diletakkan setelah subjek. Sebagai contoh, I play piano, atau kalau diterjemahkan, saya bermain piano, atau saya biasa bermain piano. Nanti kita akan review lanjut mengenai penggunaan tense atau kata kerja berdasarkan waktu. Lalu berikutnya ada contoh, he reads newspaper. Dia membaca koran, atau dia biasa membaca koran. Sedangkan untuk auxiliary verb, ada be, do, have. Modal verb, ada will, would, can, could, shall, should, may, might, dan must. Auxiliary verb ini diletakkan sebelum main verb dan mengubah arti main verbnya. Sebagai contoh, I can play piano yang artinya saya bisa bermain piano. Ini berbeda dengan contoh awal, I play piano. Penambahan auxiliary verb kata can ini mengubah arti yang awalnya bermain piano atau biasa bermain piano menjadi bisa bermain piano. Begitu juga dengan contoh berikutnya, he should read newspaper. Dia laki-laki sebaiknya membaca koran. Bandingan dengan contoh sebelumnya yaitu he reads newspaper di mana artinya biasa membaca berubah menjadi sebaiknya membaca. Tidak hanya perubahan arti, namun perhatikan penggunaan main verbnya. Main verb yang digunakan merupakan verb base atau kata kerja dasar yang tidak mengalami perubahan, walaupun subjeknya tunggal, he atau she atau it. Bandingkan dengan contoh sebelumnya yang menggunakan kata reads dengan huruf S dan berikutnya menggunakan kata read tanpa huruf S. Bentuk kata kerja atau verb forms ada 2, yaitu regular, bentuk beraturan, dan irregular, yang tidak beraturan. Bentuk kata kerja beraturan mengikuti suatu pola. Jika dirubah menjadi past tense atau masa lampau, kata kerjanya hanya ditambahkan ed. Sedangkan bentuk kata kerja yang tidak beraturan tidak menggunakan bentuk ed jika dirubah menjadi kata kerja lampau. Sekali lagi, kata kerja beraturan atau regular verb mengikuti suatu pola. Sebagai contoh dalam kata kerja beraturan yaitu help dan pain. Help berubah menjadi helped, ada tambahan ed untuk past tense. Sedangkan pain berubah menjadi painted, ada ed untuk past tense. Kata kerja tidak beraturan atau irregular verb tidak menggunakan ed untuk bentuk past tense dan past participle-nya. Sebagai pengingat saja, past tense untuk menerangkan masa lampau dan past participle digunakan untuk menambah arti kata kerja yaitu telah atau sudah. Berikutnya contoh untuk kata kerja tidak beraturan atau irregular verb ada give, let, sleep, write, come, become. Perhatikan bahwa ada kata yang tidak berubah sama sekali untuk past tense maupun past participle, seperti let.
Di sini bentuk dasarnya atau base formnya let sama dengan past tense-nya maupun past participle-nya. Dan ini juga merupakan kata kerja irregular. Dan ada juga kata kerja past participle-nya berbeda dengan past tense, tapi sama dengan bentuk dasarnya, yaitu contohnya come. Bentuk dasar come sama dengan past participle, tapi berbeda dengan past tense-nya. Jenis kata berdasarkan waktu ada 3 secara umum, past tense, lampau, present tense, saat ini atau sekarang, dan future tense, masa depan. Untuk past tense ada 4 jenis, yaitu simple past, past progressive, past perfect, dan past perfect progressive. Simple past digunakan untuk masa lampau yang sederhana. Kata kerja dapat diikuti kata keterangan untuk menunjukkan kapan kata kerja itu terjadi. Sebagai contoh, they arrived yesterday, yang artinya mereka datang kemarin. Dan they did not arrive today, yang artinya mereka tidak datang hari ini. Past progressive merupakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau. Biasanya kata kerja ini juga diikuti dengan keterangan waktu kejadian atau aktivitas lain, menggunakan verb past tense atau kata kerja bentuk kedua. Sebagai contoh, she was sleeping when he called. Dia perempuan sedang tidur pada masa lampau pada saat dia laki-laki menelpon pada saat masa lampau. Past perfect merupakan kejadian masa lampau yang sudah terjadi atau selesai. Kata kerja yang digunakan adalah bentuk past participle atau verb jenis ketiga. Sebagai contoh, everyone had left when I called. Setiap orang sudah meninggalkan di masa lampau saat saya panggil di masa lampau. Past perfect progressive merupakan kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau dan diikuti keterangan waktu yang menjelaskan durasi waktu atau lamanya kejadian berlangsung. Sebagai contoh, we had been sleeping for an hour before you arrived. Kami sudah tidur selama 1 jam pada masa lampau sebelum engkau datang pada masa lampau. Selain menggunakan for sebagai durasi, kata keterangan since atau sejak juga bisa digunakan untuk memberikan keterangan waktu, sejak kapan kejadian itu berlangsung di masa lampau. Kata kerja untuk present time juga ada 4 jenis, yaitu simple present, present progressive, present perfect, dan present perfect progressive. Untuk simple present, kata kerjanya mempunyai arti kebiasaan atau aktivitas rutin. Sebagai contoh, they eat oatmeal every morning. Mereka makan oatmeal tiap pagi. He eats eggs. Dia laki-laki makan telur. She does not eat meat. Dia perempuan tidak makan atau tidak biasa makan daging. Perhatikan perubahan kata kerja untuk singular subject atau subjek tunggal dengan kata kerja dasar verb base. Ada tambahan huruf S pada kata kerjanya, ataupun plural subject, subjek jamak yang hanya menggunakan kata kerja bentuk dasar. Untuk verb tense present progressive, kata kerja digunakan untuk yang sedang berlangsung pada saat ini atau sekarang. Kata kerja ini mendapat imbuhan ing. Sebagai contoh, they are working today. Mereka sedang bekerja hari ini. She is cooking in the kitchen. Dia perempuan sedang memasak di dapur. Untuk verb present perfect, kata kerjanya menunjukkan aktivitas telah atau sudah selesai pada waktu saat ini atau sekarang. Sebagai contoh, we have read several recent novels. Kami sudah membaca beberapa novel terbaru. Untuk present perfect progressive, kata kerjanya menunjukkan masih sedang berlangsung sampai saat ini atau waktu sekarang. Kata kerja ini juga diikuti dengan keterangan waktu atau durasi lamanya aktivitas itu berlangsung. Sebagai contoh, he has been living here for 5 years. Dia sudah tinggal di sini selama 5 tahun.
Untuk verb tense atau kata kerja yang terakhir yaitu future atau masa depan juga ada 4 jenis, yaitu simple future, future progressive, future perfect, dan future perfect progressive yang mempunyai konsep yang sama dengan verb tense yang sebelumnya, yaitu past, masa lalu, dan present, masa saat ini. Simple future merupakan kalimat yang menggunakan kata kerja untuk aktivitas yang akan dilakukan di masa depan. Kalimat ini menggunakan auxiliary verb will dan diikuti dengan verb base dasar. Sebagai contoh, she will arrive soon. Dia akan segera datang. Contoh bentuk negatifnya, she will not be late. Dia perempuan tidak akan terlambat. Future progressive memberikan informasi kejadian masa depan yang sedang berlangsung. Kejadian yang sedang berlangsung atau progressive menggunakan ing. Sebagai contoh, they will be playing basketball at noon tomorrow. Mereka akan sedang bermain besok siang. Future perfect memberikan informasi kejadian masa depan yang sudah selesai dan menggunakan kata kerja will have dan verb bentuk ketiga. Sebagai contoh, he will have finished the homework by Friday. Dia akan sudah menyelesaikan tugas rumahnya pada hari Jumat. Jadi dengan kata lain pada hari Jumat nanti pekerjaannya sudah selesai. Sedangkan untuk future perfect progressive memberikan informasi kejadian masa depan yang sedang berlangsung. Sebagai contoh, by the year 2016, they will have been running the company for 25 years. Pada tahun 2016, mereka sudah menjalankan perusahaannya selama 25 tahun. Indirect quotation atau menulis kutipan tidak langsung pada dasarnya ada suatu ucapan, kalimat, pernyataan, pertanyaan langsung yang dirubah menjadi kalimat tidak langsung. Pengubahan menjadi kalimat tidak langsung melibatkan pengubahan verb tense-nya. Jika kata kerja yang digunakan pada kalimat langsung adalah present tense, maka kata kerja tersebut berubah menjadi past tense pada kalimat tidak langsung. Sebagai contoh, she says, he said. Kutipan ini merupakan kalimat simple present. Untuk mengubah menjadi kalimat tidak langsung, kata kerja says berubah menjadi simple past tense verb 2 yaitu said. Dan kata kerja is berubah menjadi was. Kalimat tidak langsungnya menjadi she said that he was sad. Jika kata kerja yang digunakan pada kalimat langsung adalah past tense atau menggunakan verb bentuk kedua, maka kata kerja tersebut berubah menjadi past participle tense yang menggunakan verb bentuk ketiga pada kalimat tidak langsung. Sebagai contoh, she said he was sad. Kutipan ini merupakan kalimat past tense yang menggunakan verb bentuk kedua. Untuk mengubah menjadi kalimat tidak langsung, kata kerja said berubah menjadi past participle tense bentuk ketiga yaitu had said. Dan kata kerja was berubah menjadi had been. Kalimat tidak langsungnya menjadi she had said that he had been sad. Conditional sentence merupakan kalimat yang terdiri dari dua klausa yaitu sebab dan akibat dan dapat dibedakan menjadi 4 yaitu mengenai fakta, prediction atau perkiraan, pengandaian saat ini atau sekarang, dan pengandaian di masa lampau. Conditional sentence jenis fact atau fakta memberikan informasi mengenai sebab yang menghasilkan akibat yang pasti terjadi atau teori yang sudah terbukti kebenarannya. Kalimat ini menggunakan simple present tense. Sebagai contoh, if people earn money, they spend more. Jika orang-orang menghasilkan uang, mereka akan lebih banyak menggunakannya. Perhatikan kata earn dan spend. Kedua kata ini merupakan verb base atau kata kerja dasar. Tentunya jika subjeknya singular atau tunggal, maka kata kerjanya menyesuaikan dengan subjeknya. Conditional sentence jenis prediction memberikan informasi mengenai kemungkinan akibat atau tidak pasti akibatnya yang dihasilkan dari suatu sebab. Pada bagian klausa sebab, kalimat ini menggunakan simple present. Sedangkan independent clause-nya atau akibatnya menggunakan auxiliary verb dan main verb. Sebagai contoh, if you continue making progress, you can get an A. Jika Anda melanjutkan membuat kemajuan, Anda dapat memperoleh
nilai A. Jenis kalimat conditional berikutnya merupakan pengandaian untuk present atau future, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada saat sekarang atau masa depan. Kalimat ini juga terdiri dari dua klausa, yaitu sebab dan akibat atau if clause dan independent clause. Untuk clause sebab atau if clause, kalimat ini menggunakan kata kerja simple past atau were untuk subjek yang singular, tunggal ataupun plural. Sekali lagi perhatikan kata kerja ini, khususnya were yang bisa digunakan untuk singular maupun plural. Untuk independent clause dapat menggunakan would, could, should, might atau sejenisnya diikuti dengan kata kerja dasar verb base atau kata kerja bentuk pertama. Sebagai contoh, if he had a cell phone, he would use it. Artinya, jika dia laki-laki punya HP saat ini, maka dia akan menggunakan HP-nya saat ini juga. Padahal pada kenyataannya saat ini dia tidak punya HP saat ini. Untuk contoh berikutnya, if she were my lawyer, I might win the case. Jika dia perempuan dulunya adalah pengacara saya, maka saya dulu mungkin akan memenangkan kasusnya. Pada kenyataannya saat ini, dia perempuan bukan pengacara saya. Pada bagian if clause, clause sebab, perhatikan penggunaan were. Biasanya kata ini digunakan untuk subjek jamak, namun khusus untuk conditional sentence atau pengandaian ini, kata were ini digunakan untuk subjek singular maupun plural. Jenis conditional sentence berikutnya memberikan informasi mengenai pengandaian di masa lampau atau sesuatu hal yang tidak pernah terjadi di masa lampau. Kalimat ini menggunakan kata kerja past participle bentuk ketiga. Sebagai contoh, if they had saved the diaries, they could have sold them. Jika mereka sudah menyimpan tulisannya di masa lampau, mereka dapat menjualnya di masa lampau. Pada kenyataannya mereka tidak menyimpan di masa lampau. Baik, demikian review mengenai verb pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.